Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kembali dengan Mr. Ahmed berbagi untuk menginspirasi. Itu yang masih saya pegang sampai sekarang. Oke, sahabat matematika, kita jumpa kembali dalam pembahasan seleksi masuk Universitas Indonesia 2019 soalnya ya. Khusus untuk matematika IPA dari nomor 11 sampai dengan 15. Ini merupakan video lanjutan dari video sebelum saya. Jangan lupa sebelumnya tolong subscribe, like, dan komen channel saya untuk membantu kelangsungan channel saya. Oke, karena jangan lupa channel saya ini diperuntukkan untuk pembelajaran baik matematika, kemungkinan besar nanti fisika dan kimia. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, kita mulai lagi. Kita langsung masuk ke pembahasan kita. Pembahasan yang pertama itu di nomor 11. Di nomor 11 diberikan kubus A, B, C, D, F, G dengan panjang rusuk 2 satuan, titik PQR dan berturut-turut. Jadi kalau ini masih masuk tentang dimensi 3. Jadi kalau soal dimensi 3 nih kalian pelajari ketika kalian di kelas 12 ya. Jangan lupa kalau misalkan masih yang ada yang tidak ingat bisa dibuka-buka kembali. Oke. Oke. Kita gambar dulu bentuknya. Gambar gunakan warna hitam. Oke. Ups, gambarnya jelek, ulangi lagi lah. Oke, kita gambarnya agak besar. Saya kurang mahir gambar ya, sahabat matematika. Oke, ya kira-kira gambarnya seperti inilah. Ini mewakili. Kita beri namanya. Di sini ada A, B, C, D, kemudian E, F, G, H. Kemudian diberitakan titik P, Q, R, S berturut-turut titik tengah EH. Yang pertama EH. Ini adalah P. Kemudian FQ itu FG itu adalah Q. Kemudian R itu adalah AD. Nah, ini R di sini di tengahnya. Kemudian BC-nya itu adalah S. Nah, jadi ini bentuknya persegi juga ya. Nah, ini kan kalau dihubungkan kita tarik garis. Nah, oke. Ya, ini sebenarnya gambar persegi juga. Ups. Nah, ini udah kelihatan ini bentuknya ini. Nah, oke. Nah, ini saya arsir biar kelihatan bentuknya. Jadi bentuknya sama saja persegi. Nah, tengah-tengah saya potong. Oke. Nah, kemudian jika alfa adalah sudut antara bidang PQRS, jadi bidang yang kita bentuk tadi dengan ACH. ACH itu adalah saya tarik dengan menggunakan garis berwarna merah. Ini ke H, kemudian ini ke H dan ke C. Nah, jadi PQRS dengan ACH itu membentuk sudut, maka yang ditanya adalah sin alfanya berapa. Nah, biar gampang, kalau seandainya mau gampang, kita lakukan pergeseran saja. Artinya karena bentuk PQRS ini kan bentuknya adalah bentuk persegi juga, maka kalau kita geser R ke D, P ke H, Q ke G, S ke C. Jadi
maka bentuk PQRS akan berubah menjadi bentuk CDHG. Jadi kita geser ke sana. Nah, ketika dia sudah bergeser ke sana, maka dia akan memotong, jadi dia akan memotong garis HC. Jadi garis HC terletak pada bidang dasar tadi. Nah, kalau sudah demikian, maka kita bisa langsung menggambarkannya. Nah, gambarnya, jadi kita bisa langsung kelihatannya bentuknya dari mana. Nah, oke. Dari nanti bentuknya yang A-nya. Nah, ini kan jadi karena yang diminta nanti kan D, berarti ini bisa garisnya ke sini. Nah, ini tengah-tengah nih ya. Nah, ini ke sini. Oke. Kemudian A-nya adalah ke garis yang tadi. Nah, ini A-nya ke sana garisnya. Wow, wah, nggak kelihatan kalau bentuknya seperti ini. Nah, kalau bentuknya, kalau misalkan saya gambarkan biar lebih jelas lagi bentuknya, maka antara AD dengan misalkan nih garis D ke HC ini kita sebut namanya adalah, misalkan adalah O lah. Maka AD dengan DO, AD dengan DO itu AD terletak di bidang ADHE, sementara DO ini terletak di bidang CDHG. Nah, bidang tersebut kan siku-siku, otomatis AD dengan DO pun siku-siku. Jadi saya gambarkan, nah seperti ini. Nah, oke. Jadi siku-siku D. Nah, yang ini adalah yang O, yang ini adalah yang A. Jadi gitu gambarnya. Nah, jadi yang dimaksud dalam soal ini adalah bidang yang terletaknya itu ada di mana. Nah, yang garis yang warna merah ini, yang si CH ini, itu kan wakilnya adalah AO. Nah, wakilnya AO, jadi wakilnya adalah yang AO. Kemudian CDHG itu merupakan perwakilan dari PQRS. Nah, PQRS, sementara PQRS pindah ke CDHG. Nah, dalam CDHG ada garis DO. Nah, garis DO. Nah, jadi AO dengan DO. Nah, jadi sudutnya sebenarnya yang diminta adalah yang ini. Jadi gitu. Jadi sudutnya yang terletak di sini. Nah, kalau kita lihat lagi, D ke O itu merupakan jarak setengah dari D ke G. Nah, D ke G itu adalah diagonal sisi. Nah, kalau diagonal sisi rumusnya adalah R akar 2. Maka kalau setengah saya tulis R per 2 akar 2. Nah, R itu rusuknya tadi 2. Kita nggak ngasih angka dulu. Sementara D ke A itu adalah rusuk. Nah, kemudian A ke O. Nah, A ke O ini sama saja jarak H ke titik tengah pertemuan garis biru dengan merah tadi ini. H ke O. Misalkan A ke O, H ke ini huruf apa ya, kita misalkan X lah. H ke X itu sama. Jadi jarak semua titik ke bidang tengahnya. Semua titik ke bidang tengah itu bisa digunakan rumus singkatnya biar gampang, itu adalah R dibagi 2, R per 2 akar 6. Nah, ini seandainya ini pun nggak kalian hitung sekalipun, kita hitung dengan menggunakan Pitagoras, R per 2 kuadrat ini dengan R, maka hasilnya sama saja dengan seperti ini. Nah, sementara yang diminta dalam soal itu hanya sin alfa saja. Ingat, sin alfa, sin adalah depan dibagi dengan miring. Jadi demi depannya adalah R, miringnya adalah R per 2 akar 6. Jadi tanpa menggunakan angka sekalipun juga bisa. Jadi R-nya saya coret, maka hasilnya adalah yang pindah hanya 2, berarti 2 per akar 6. 2 per akar 6 ini kita sederhana, kita rasionalkan, berarti 2 per 6 akar 6. Nah, 2 per 6 itu adalah, kalau sederhananya 1 per 3 akar 6. Jadi kita dapat nilainya 1/3 akar 6. Sebagai akar 6 jawabannya ya B. Jadi ya, sebenarnya simple. Kemudian kita masuk ke soal nomor 12. Nah, ini soal nomor 12, soal tentang perpaduan. Ada deret geometri, ada juga logaritma. Oke. Diketahui PQ adalah akar-akar persamaan kuadrat dari AX kuadrat dikurang 5X ditambah C sama dengan 0. Artinya, kalau yang namanya akar-akar, jadi kita bisa langsung asumsi bahwa P ditambah dengan Q itu adalah min B per A, berarti B-nya adalah
min 5, maka min 5 ketemu min 5 jadi plus 5, jadi hanya 5 per A nya adalah ya A, jadi A itu adalah angka di depan X kuadrat. Kemudian untuk P dikali dengan Q adalah C per A, maka ya C per A jawabannya, gitu ya. Nah, sementara A nya tidak 0, ya kalau 0 nanti jadi bukan persamaan kuadrat. Nah, oke, jadi linier nanti. Jika P, Q, 1/8 PQ adalah barisan geometri, sementara A. Nah, kalau barisan geometri itu adalah bentuknya ketika U2 dibagi dengan U1, ini seperti penjelasan sebelum-sebelumnya, U3 dibagi dengan U2, maka adalah rasio, sehingga kita bisa simpulkan Q dibagi dengan P akan sama dengan 1/8 PQ dibagi dengan U2 adalah Q. Nah, seperti ini, gitu ya. Nah, ini kalaupun kalian kali silang ini silahkan, kalau enggak ya enggak masalah. Jadi misalkan kita masukkan nilainya, kita tahu P plus Q nya itu adalah 5 per A ya, 5 per A. Nah, ini kalau kita kalikan silang, kita pindah ke kali silang nggak masalah nih kok. Jadi Q pangkat 2 sama dengan P dikali 1/8 PQ. Nah, ini masih bisa dicoret, sama-sama punya huruf P. Nah, ini artinya Q nya seandainya saya pindahkan ke sana jadi Q pangkat 3 ya. Nah, ini sisanya 1/8. Padahal kita tahu 1/8 itu adalah 1/2 atau 2 pangkat 3 lah kalau 8-nya. Nah, karena sama-sama pangkat 3 sehingga kita peroleh Q jelas dapatnya nilainya adalah 2. Sehingga kita langsung dapat Q nya adalah nilainya 2. Nah, kita sudah dapat informasi yang pertama, Q nya nilainya adalah 2. Kita menggunakan logaritma A log 18 ditambah A log P sama dengan 1. Nah, di sini basisnya sama-sama A, sehingga kita bisa, karena bentuknya penjumlahan, maka jadinya perkalian. A log 18P, nah 18 kali P ya, sama dengan 1. Nah, 1 itu kalau dalam logaritma karena basisnya 2, jadi A log A. Nah, gini. Jadi sama-sama punya logaritma A log. Nah, A lognya kita hilangkan saja, maka sisanya jadi 18P itu adalah A. Jadi kita punya informasi 18P adalah A. Oke. Nah, kalau seandainya saya substitusi soal ini ke soal yang pertama, P plus Q. Nah, kita punya P plus Q itu sama dengan 5 per A. Saya ganti semuanya. P-nya itu adalah A/18. Nah, jadi kalau 18P sama dengan A, maka kalau saya misalkan mintanya adalah ini yang mana saja, karena kita butuh huruf A, maka P-nya yang harus saya rubah, maka jawabannya adalah P sama dengan A bagi 18. Maka bisa kita substitusikan A/18 ditambah dengan Q, Q-nya kita punya 2/5 per A. Nah, gini ya. Nah, ini semua saya kalikan dengan 18A. Kenapa dikali dengan 18A? Karena penyebutnya 18 dan juga penyebutnya ada A. Jadi masing-masing saya kalikan 18. Seandainya ini saya kalikan 18A, maka hasilnya adalah A. Ini saya kalikan 18A jadi 36A. Ini saya kalikan dengan A, A-nya coret, 18 dikali 5, 90 ya. Nah, berarti kita punya A ditambah 36A, ada 18, sorry, ini A kuadrat, nah bukan A saja, berarti ini A kuadrat ditambah 36A dikurang 90 sama dengan 0. Ya, ini. Jadi kita punya bentuk kuadrat. Nah, untuk kuadrat ini kalau 90 itu macam-macam ya, 9 kali 10 bisa macam-macam ini. Jadi bisa nilainya yang hasilnya berarti ini berapa ini, 9 kali 10
Misalkan kita coba saja ya, 9 kali 10. Ada lagi, kalau saya bagi 3 berarti 3 ini 3, 30 kali 3. Kalau saya bagi enggak, mungkin enggak, hasilnya 36 kan. Kalau saya bagi 2, 15 dikali 2, 6. Ini juga tidak dijumlahkan. Kalau seandainya 45 kali, kalau ini saya bagi 2, ini jadi 3. Kembali lagi, saya bagi 3, di sini 2, ini kali 2, 45 ya, 45, enggak, hasilnya 36. Kemudian saya bagi lagi berapa ini, saya bagi berapa yang hasilnya segini ya, kita hitung nilainya adalah, oh pantes ada kesalahan. Oke. Oh, ada kesalahan hitung. Oke. Ini Q-nya bukan 2 ya, setengah. Pantesan nggak dapat kita jawabannya. Ini nilainya setengah. Oke, ini jadi setengah. Saya perbaiki, maaf. Oke. 18 kali setengah, nah ini 9. Nah ini, sorry sahabat matematika. Nah, ini kesalahan saya dalam hal menghitung. Tidak teliti juga. Nah, kalian butuh teliti juga ya. Berarti ini nilainya adalah 9A. Nah, oke. Jadi berapa nih? 18A kuadrat 9A. Nah, ini 90. Jadi nanti A kuadrat plus 9A dikurang berapa? 90 ya, sama dengan 0. Oke. Nah, kalau ini 90 seperti yang tadi adalah 9 dikali 10, tapi nggak mungkin 9 hasilnya. Kemudian bisa jadi 18 kali 5 seperti tadi. 18 kali 5, ini saya bagi 2. Kalau ini saya bagi 2 lagi, dapatnya kembali lagi 9. Saya bagi 3, 6. Ini saya bagi 3, saya kali 3, 15 ya. Nah, ini 15. Oke. Nah, ini bisa. Berarti pemfaktorannya adalah A dikurang 6 dengan A ditambah 15 sama dengan 0 gitu ya. Karena 60 tuh. Oke. Ini berarti 15 dikurangin hasilnya positif 9. Maka A yang pertama saya peroleh nilainya 6. A kedua saya peroleh adalah minus 15. Oke. Jadi saya punya A-nya ada 2. Nah, untuk mendapatkan nilai C, nah nilai C itu saya bisa peroleh dari mana? Dari P kali dengan Q tadi. Nah, nilainya kan adalah C per A. C per A. Oke. Jadi bisa saya masukkan P-nya, nah, berarti saya nyari P dulu. Nah, seandainya kalau saya misalkan memasukkannya nilainya A-nya adalah 6, jadi saya masukkan nilai A-nya 6, maka P-nya adalah 6 per 18. Yang ini ya, 6, jadi 6 per 18, maka hasilnya adalah 1 per 3. Saya sederhanakan ini. Kemudian berarti P dikali Q adalah C per A, sehingga P itu adalah 1/3. Nah, Q-nya itu adalah 1/2, C-nya ditanyakan, A-nya adalah 6. Nah, tinggal itu kan 6. Berarti ini coret, maka C-nya didapatkan 1. Sehingga saya punya jawaban 6, kan A ditambah dengan C. Berarti 6 ditambah dengan 1 sama dengan 7. Ada jawaban 7? Oh, ada. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan A2-nya min 15 ini saya masukkan? Jadi kalau A2-nya saya masukkan di min 15, maka P-nya adalah min 15 per 18. Nah, ini sederhananya adalah minus 5 per 6. Saya bagi 3 ya. Kemudian P kali Q sama dengan C per A. Sehingga min 5 per 6 dikali 1 per 2 sama dengan C per A-nya itu tadi min 15. Nah, oke, kiri kanan 15 saya coret minusnya, boleh, nggak masalah. Dan ini kalau saya
hitung jadinya 5/12 dikali dengan 15. Nah, itu adalah C-nya. Sama-sama saya bagi 3, ini 5, ini saya bagi 3, 4, berarti dapatnya adalah 25/4. Sehingga kalau saya dapatkan A ditambah C sama dengan A-nya min 15 ditambah C-nya 25/4. Nah, ini pecahannya per 4, berarti min 60 ditambah 25/4 ya. Min 60 tambah 25 berarti dapatnya 35 minus per 4, dan itu tidak ada jawaban. Jadi jawabannya adalah kita menggunakan A-nya sama dengan 6. Gitu ya, sahabat matematika. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Nah, di soal nomor 13 ini soal tentang vektor. Nah, jadi tentang vektor matematika ya. Di sini kita tahu vektor U-nya adalah 1,0,2, V-nya sekian, bla bla bla. Jika X adalah K kali U ditambah L kali V ditambah M kali W, dan Y adalah dalam kurung K tambah L kali U, maka, nah, jadi ini pilihannya 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita suruh mencari mana yang benar dari jawaban 1, 2, 3, dan 4 ini. Nah, informasinya jika X, nah X itu kita sudah tahu, X adalah 6, min 1, dan 5. Nah, ini sama dengan, nah, K kita nggak tahu nilainya K berapa. U itu adalah 102, kemudian ditambah dengan L, K kurung, V-nya itu adalah min 120, kemudian ditambah dengan M, dalam kurung W, W-nya adalah 311. Oke, sahabat matematika, tentang vektor ini. Maka kalau udah kayak begini, maka kalian mengalihkannya sama, nanti jadinya bentuk persamaan dari, jadi 3 variabel ya, ada K, ada L, ada M, jadi persamaan 3 variabel. Kalau ini seandainya saya kalikan K kali 1, maka kali yang atas, semua kali atas dulu ya. Jadi K dikurang L ditambah dengan 3M, itu adalah angka paling atas yaitu 6. Nah, oke. Kemudian saya kalikan tengah, K kali 0 nggak ada, L kali dengan 2 berarti 2L, ditambah dengan M sama dengan ya min 1. Kemudian 5 adalah K kali 2, jadi 2K, di L kali 0 nggak ada, maka ditambah dengan M sama dengan 5. Oke. Nah, yang diminta adalah K tambah L tambah M sama dengan 2. Nah, ini sebenarnya kalau kalian jeli lihatnya, ini bentuk yang ini bisa kita langsungkan, nilainya adalah 2. Ini kalau saya jumlahkan yang warna merah ini, nah ini warnanya sudah saya bedakan, itu jadinya 2K ditambah 2L, M tambah M, ya jadi 2M, sama dengan min 1 tambah 5, jadi 4 ya. Nah, ini saya bagi 2, maka K tambah L tambah M sama dengan 4 bagi 2. Nah, jadi jawaban yang pertama benar. Biasanya kalau untuk soal pilihan seperti ini, kalau jawaban 1 benar, maka jawaban 3 benar kemungkinannya. Tapi nanti kita cek, jadi jawaban yang pertama benar. Nah, kosinus sudut antara U dan V adalah min 1/5. Nah, U dot V itu adalah perkalian besar U dikali dengan besar V dikali dengan cos yang diminta, misalkan cos theta namanya lah. Jadi yang ditanya adalah bentuk ini, O dot V, U dot V, berarti U-nya itu adalah 102 dikali dengan V adalah min 120 sama dengan, nah besar, kalau besar itu berarti dikuadratkan masing-masing ya. U kalau dikuadratkan maka 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 2 kuadrat, maka jawabannya 1 kuadrat tambah 2 kuadrat berarti 5 ya, dikali dengan ini juga sama V, ini pun hasilnya 5 cos theta. Nah, ini kalau seperti ini maka kali ini adalah 1 dikali dengan min 1 ya min 1, nanti ditambah 0 kali 2 ya 0, 2 kali 0 ya 0 juga, maka akar 5 kali akar 5 ya 5 cos theta, sehingga kita peroleh
Cos theta adalah sama dengan min 1/5. Jawabannya sama ya. Oh, benar. Jadi jawaban kedua benar. 1, 2, dan 3 sudah benar. Nah, kok 3 tahu benar dari mana? Kan kita belum ngecek. Nah, oke. Kita cek. X dikali dengan Y. Nah, tadi kita belum tahu nih nilainya berapa. Nah, berapakah nilai yang ini? Nah, ini kita cari tahu. Dari mana kita bisa cari tahu yang ini? Kalau dilihat sesama, nah ini lihat tadi bentuknya, kita bisa apa ini kita lakukannya ini, kita kurangi ya. Seandainya yang tadi yang warna merah ini kalau kita kurangi, coba kalau kita kalau seandainya saya kurangin Kak Diku nih, yang merah yang bawah yang 5 ini saya kurangin ke atas, maka nilainya ganti warna dulu. Nah, ini saya kurangin yang warna merah, masih warna merah, bawah kurangin atas ya, nomor tengah ini berarti 2K dikurangin 2L. Nah, karena M dikurang M habis. Nah, 5 dikurang min 1, 6. Nah, ini sederhananya berarti K dikurang L itu adalah 3 ya. Nah, kan simpel. Sementara kita tahu K dikurang L di sini ada. Ini adalah angkanya adalah 3. Jadi ini bisa saya substitusi jadi 3 ditambah dengan 3M sama dengan 6. Nah, 3M sama dengan 6 dikurang 3. Maka M dapatnya adalah 3 bagi 3, 1. Sehingga kita dapat perolehan adalah M-nya adalah 1. Ini bisa saya ganti angka 1. Kemudian untuk mendapatkan yang lainnya, kita masih bisa menggunakan warna yang merah tadi. Nah, warna yang merah tadi ini, maka untuk yang pertama saya punya 2L. Maka 2L ditambah dengan 1 sama dengan min 1. Maka 2L sama dengan min 2, maka L-nya adalah min 1. Dengan cara yang sama juga, maka L-nya saya punya min 1. Kemudian dengan cara yang sama juga 2K dikurang ditambah 1 sama dengan 5, berarti 2K sama dengan 4, maka K-nya dapatnya 2. Sehingga saya peroleh K-nya adalah 2. Oke. Nah, yang diminta dalam soal adalah X dikali dengan Y. Maka X dikali dengan Y. Maka X-nya itu adalah yang ini. Nah, X-nya, kita hanya mencari X. X-nya itu adalah 6. Nah, oke, 6. X-nya adalah 6 min 1, 5. Dikali dengan Y. Y-nya itu adalah K ditambah dengan L. Nah, K tambah dengan L. Nah, yang diminta hanya K tambah dengan L. Berarti K tambah dengan L saja. Berarti K-nya adalah 2, L-nya min 1. Jadi kalau ditambah adalah 1. Jadi tetap nilainya adalah U itu sendiri. Nah, U itu sendiri adalah, jadi Y, vektor Y itu sama dengan vektor U. Vektor U itu adalah 1, 0, 2. Nah, ini saya kalikan. Nah, saya kalikan dapatnya adalah 6 ditambah 0 ditambah 5 kali 2 adalah 10. Sehingga 6 tambah 10 adalah 16. Nah, kalau 16 itu kita akar, maka kalau akar XY, maka sama saja dengan akar 16. Akar 16 itu adalah 4. Jadi jawaban 3 terbukti 4. Benar ya? Jadi jawabannya benar. Nah, besarnya Y sama dengan besar vektor U. Nah, tadi kan kita sudah buktikan. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 3 kita sudah membuktikan bahwa vektor Y itu sama dengan vektor U. Nilainya sama persis, tapi Y berlawanan arah dengan U. Salah, harusnya jawabannya adalah searah. Nah, berarti ini salah. Sehingga jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 3 benar. Nah, untuk jawaban 1, 2, 3, dan benar adalah jawaban untuk yang A. Jadi jawaban untuk nomor 13 adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 14. Di soal nomor 14, nah ini terlihat sulit ya. Nah, padahal kalau kita kaji lebih, atau kita sudut pandang yang berbeda, maka soal ini sebenarnya mudah. Kita lihat untuk soal yang pertama. Sin di informasinya adalah sin 3 derajat adalah A, maka yang pertama sin 3. Nah, ini ada sin 63, kita bisa rubah dulu.
sin 63 itu kalau berdasarkan rumus adalah sin dalam kurung 60 tambah 3. Nah, kenapa 60? Karena 60 adalah sudut istimewa. Kita gunakan sin A plus B, maka menjadi sin 60 cos 3. Nah, ini kalau di sini plus, maka di sini juga plus. Nggak ngaruh ini ya, berarti ya. Ini tinggal kita balik jadi cos 60. Ini bentuknya mirip 63 gitu aja. Cuman dibalik. Nah, gitu. Nah, kita tahu sin 60 itu adalah setengah akar 3 cos 3. Nah, cos 3 kita tahu kalau sin 3 derajat adalah A, berapa nilainya? Nah, kita bisa dapat informasi dari sin kuadrat A ditambah dengan cos kuadrat A, itu nilainya 1. Nah, bisa dapat dengan cara seperti ini. Sehingga kalau saya tanyakan adalah cos kuadrat A, maka nilainya adalah 1 dikurang sin kuadrat A. Sehingga kalau saya minta cos A saja, maka hasilnya adalah akar dari 1 min A kuadrat. Karena 1 dikuadratkan dengan ngaruh akar gitu ya. Sebenarnya nilainya ini plus minus ya kalau akar. Nah, maka jawaban untuk cos 3 adalah akar 1 dikurang A kuadrat. Nah, gini ya. Ditambah dengan cos 60, itu setengah sin 3 adalah A. Sehingga kita bisa peroleh, nah ini setengah, akarnya saya masukkan ke dalam. Ini kan sama-sama punya akar pangkatnya akar 2 ya. Nah, ini bisa saya kalikan menjadi akar 3 dikurang 3A kuadrat. Nah, seperti ini maksudnya, ditambah dengan A. Nah, ini ya, jadi kalau sin 63 seperti ini. Nah, permintaan dari soal adalah sin 3. Sin 3 itu adalah A, ini yang pertama berarti ya, A dikurang 2 dalam kurung, nah ini berarti kan setengah kurung akar 3 dikurang 3A kuadrat ditambah dengan A kurung tutup. Nah, ini duanya bisa saya coret. Nah, ketika saya coret seperti ini, kan ini min ketemu A ini. Nah, ini bisa hilang juga. Nah, tapi minus ini masih produknya ini nggak boleh diganti. Berarti min akar 3 dikurang 3A kuadrat. Nah, ternyata jawabannya salah untuk jawaban 1. Berarti nomor 1 jawabannya salah. Oke, kita lanjut nomor 2-nya. Sin 2 kali sin 63 ditambah sin 3. Nah, kita udah dapat tadi 2 sin 63. Ini kan sama yang ini, cuman beda minusnya. Berarti adalah akar 3 dikurang 3A kuadrat ditambah sin 3. Berarti nah, sin 3 itu adalah A. Nah, berarti jawabannya adalah harusnya akar 3 dikurang 3A kuadrat ditambah dengan ini tambah A ya. Ini adalah sin 63. Sin 63, 2 sin 63 berarti hanya dalamnya ditambah dengan sin 3 adalah A. Nah, ini berarti menjadi jawabannya 3 dikurang 3A kuadrat ditambah dengan 2A. Ini dibalik nggak masalah. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 pilihan 2 adalah benar. Berarti nomor 2 benar. Biasanya kalau nomor 2 benar, maka nomor 4 pun juga benar. Nanti kita cek. Untuk nomor 3, berarti terlihat jelas kalau itu adalah nomor 3 adalah 3 sin A, berarti 3A dikurang, dikurang berarti yang ini ya, berarti dikurang, oke, berarti akar 3 dikurang 3A, nah dikurang 2 kan, karena ini 2-nya berarti udah langsung saya coret, ditambah dengan A. Nah, 3A dikurang A nanti jadinya 2A. 2A dikurang akar 3 dikurang 3A kuadrat. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 harusnya adalah 2A dikurang akar 3 min 3A kuadrat. Nah, jadi salah. Nah, kita cek apakah jawaban untuk pilihan keempat itu benar. 2 sin 3 berarti 2A dikurang 4. Nah, kalau 2 saja jawabannya ini berarti 2 kali lipatnya saja. Berarti ini saya ganti depannya dengan angka 2 saja langsung. Jadi 2 akar 3 min 3A kuadrat dikurang 2A ya. Ya, jadinya
Nah, 2A-nya bisa dicoret, maka jawabannya adalah min. Nah, min 2 akar 3 dikurang 3A kuadrat. Jadi pilihan 4 jawabannya adalah benar. Sehingga jawaban yang benar adalah 2 dan 4. Untuk 2 dan 4 pilihan jawabannya adalah C ya. C 2 dan 4 karena A itu adalah 1 2 3 benar, B 1 3 benar, C 2 4 benar, D 4 saja, kalau E untuk semua pilihan jawaban benar. Oke, kita lanjut ke soal terakhir di nomor 15 tentang diferensial. Nah, ini tentang nilai minimum, nilai maksimum atau interval. Berarti ini soal tentang turunan, fungsi turunan. Nah, kita dihadapkan kepada sebuah fungsi f(x) sama dengan 2x dikurang 3x pangkat 2/3 dengan x anggota dari, nah ini tandanya adalah kurung siku, bukan bentuk persegi, bukan bentuk kurung biasa ya. Kurung siku berarti punya batasan dari min 1 sampai dengan 3, nilai minimum 1, maksimumnya 3. Oke. Nah, dikatakan punya nilai minimum maksimum ketika fungsi turunan f(x)-nya itu sama dengan 0, maka kita turunkan 2x dikurang 3 itu berarti 2 dikurang 3 kali 2/3, maka dapatnya 2x pangkat min 1/3 berkurang ya, sama dengan 0. Sehingga kalau seandainya kita tulis 2 dikurang 2 per akar 3 dari x sama dengan 0. Nah, ini seandainya kita pindah ruaskan 2 per 2 akar 3 dari x, kita coret nilainya 1, maka akar 3x sama dengan 1, sehingga x didapat nilainya 1. Jadi perolehan nilai minimum ketika x-nya sama dengan 1. Nah, kita cari nilai f minimum berapa. F min ketika f substitusi 1, berarti 2 kali 1 dikurang 3, 1 pangkat 2/3. Berarti 2 dikurang 1 pangkat 2/3, 1. Jadi 2 dikurang 3 sama dengan min 1. Jadi f min adalah min 1. Sedangkan pilihan 1 jawabannya min 5, salah. Jadi pilihan nomor 1 salah. Oke, nilai minimum f terjadi saat x sama dengan 1, salah juga karena jawabannya harusnya x-nya sama dengan 1. F naik pada interval. Dikatakan naik ketika f turunan dari suatu fungsi itu lebih besar daripada 0. Nah, ya, lebih besar daripada 0. Maka ketika saya turunkan, nah hasil akhirnya kan kita sudah tahu nih. Jawabannya adalah 2 dikurang 2 per akar 3x sama dengan 0, sehingga kalau sini jadi 2 akar 3x dikurang 2 per akar 3x lebih besar dari 0. Nah, oke. Kemudian karena penyebutnya adalah ini, berarti punya syarat x-nya itu lebih besar dari sama dengan 0, tapi karena penyebut maka lebih besar dari 0 saja, sehingga yang kita pakai adalah bentuk yang di atas. 2 akar 3x lebih besar daripada 2, nanti jadinya x intinya lebih besar daripada 1. Oke, jadi yang kita jawab adalah x lebih besar daripada 1. Nah, x yang lebih besar daripada 1 itu nilainya adalah, kalau dari batasan min 1 sampai dengan 3, nah itu kan berarti kan kalau kita punya batasan min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, yang lebih besar daripada 1 berarti adalah 2 dan 3. Nah, di sini ini masuknya adalah x-nya min 1, salah. Dan ini jauh 1, salah juga. Jadi pilihan ketiga salah, maka pilihan keempat lah jawaban yang benar. Jadi jawaban yang benar adalah 4 saja, yaitu D. Dari mana bisa tahu? Karena fungsi f turunan itu ketika f turunannya kurang daripada 0, gitu ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 15 adalah D. Oke,
Itulah semua pembahasan tentang Matematika IPA SIMAK UI 2019 kode soal 232 dari saya, Nanang Med, berbagi untuk menginspirasi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen dari channel saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.